Ikan hiu makan badak. Cakep. Aduh, cakep. Oh gitu. Ada bintang tamu nih mendadak. Oke. Oh mungkin kita mau selamat datang di Blar Podcast. Jadi kita mau santai-santai aja. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Dari pojok kiri. Sini, Mhm. oke, aku Ayu, Aku Dini. aku Poppy. Kami bertiga. Jeng 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 jeng. Udah jelas sumpah. Harus persiapan sih. Aku mau bilang tadi kita trio macan gitu. Oke, kami oke, tidak ada oke. lagi. Ulang. Gini. Nggak usah saja. Oke, kali ini kita mau bahas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari aja gitu. Paling aku mulai pertanyaan dari zaman sekarang kan biasanya bersosialisasi itu dengan menggunakan medsos. Nah, pasti tantangannya beda sama zamanku. Nah, kalau kalian di umur 20-an kan ya? 25 plus. Ya, Oh. 25 plus. Plus. Iya. Aku plus Biasanya aja. Iya. Oke, Om. lingkaran pertemanan di zaman kalian ini di usia 20-an atau 25 plus itu seperti apa sih? Ada tantangan tersendiri nggak atau cerita-cerita tersendiri? Boleh, Mbak Poppy? Oke, kalau aku sih lingkaran pertemanan aku sih semakin kesini kan sekarang aku umurnya udah 27 nih. Semakin kesini sih semakin sedikit. Tapi masih kayak teman-teman SMP, ada beberapa teman SMP, SMA, sampai kuliah itu masih ada yang kontak. Aku sih kalau lingkaran pertemanan itu biasanya suka nge-keep orang-orang yang memang menurut aku layak untuk di-keep. Kayak katakanlah sahabat. Jadi misalnya kayak di SMP aku punya sahabat 2 orang nih. Terus di SMK aku punya sahabat juga kayak gitu. Terus di kuliah itu juga ada sahabat. Terus di tempat kerja sebelumnya juga ada beberapa sahabat. Jadi kalau untuk lingkup pertemanan yang dekat, attachment-nya dekat itu aku punya beberapa. Tapi kalau untuk teman mungkin kalau untuk teman-teman yang bisa disebut sebagai teman biasa itu nggak terlalu banyak sih Om. Oke. Gitu. Kalau aku sih pertanyaannya jadi berarti ada kategori teman yang di-keep bukan di-keep. Kick and keep. Iya. Gitu ya. Nah, Ada. menurutmu batasan mana yang kira-kira ini kayaknya nggak sehat nih kalau aku berteman lanjut sama dia kayak gitu? Biasanya batasan-batasannya kayak gimana? Kalau batasan pertemanan itu, kalau menurut aku dia tidak bisa menghargai hal-hal yang aku yakini atau aku istilahnya aku pegang, kayak misalnya sesimpel aku nggak, misalnya kayak gini, aku berteman sama banyak orang nih, banyak tipe orang yang dari anak baik-baik sampai anak berandalan, itu aku semua punya teman kayak gitu. Tapi ada beberapa orang kan yang misalnya di satu lingkungan itu rusak nih lingkungannya, terus ada beberapa orang yang suka ngajak-ngajak kita buat ikut rusak juga kan, gitu. Kalau udah kayak gitu, aku biasanya bakal nge-keep orang ini. Misalnya contohnya mereka suka mabuk-mabukan nih, sedangkan aku sangat tidak mau untuk hal-hal kayak gitu, mentoleransi hal-hal kayak gitu. Nah, kalau mereka mau mabuk-mabukan tanpa ngajak aku, ya aku nggak apa-apa tuh. Tapi kalau mereka udah ngajak-ngajak, kayaknya di hari itu juga aku langsung cut. Gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau aku sambil kayak kadang-kadang ngeliat handphone atau ngeliat kamera. Soalnya kadang-kadang takutnya tiba-tiba aku nggak tahu. Jadi kan sayang kalau misalkan rekamannya batal gitu. Soalnya udah pernah. Iya, itu kameranya Om ya? Iya, itu kameranya. Dadah-dadah kalau udah nggak sanggup ya. Oke, berikutnya Dini, gimana cerita pertemanan di usia sekarang? Kalau aku sih memang dari dulu untuk pertemanan tuh nggak milih sih Om. Cuma siapa yang mau berteman ya udah ayo. Tapi seiring jalannya waktu pasti kan ada namanya seleksi alam kayak gitu ya Om ya. Jadi semakin kita ke depan kayak gitu kan otomatis pertemanan kita kan semakin sempit kayak gitu.
Tapi kalau untuk aku pribadi sih, kalau untuk teman dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun aku masih berkomunikasi, tapi memang tidak banyak seperti dulu. Terus juga kan, kalau untuk teman dekat kayak gitu, ya balik lagi ke seleksi alam itu tadi. Teman yang ada satu tujuan, terus yang kita kan semakin hari kan semakin bertumbuh. Kalau teman-teman yang menurut aku teman yang dekat itu ya ialah teman yang mendukung kayak gitu. Kan namanya tipe teman, ada yang mendukung dan tidak mendukung. Ada yang seolah-olah mendukung tapi ternyata di belakangnya dia kayak gitu kan. Kalau aku pribadi sih untuk teman yang kayak gitu, aku lebih ke enggak yang langsung nge-kick langsung kayak gitu, enggak, cuma kayak ya udah kalau kamu butuh aku ya udah aku respon. Tapi kalau aku yang bakal duluan yang kayak dulu itu enggak akan kayak gitu, enggak akan seperti dulu kayak gitu sih intinya kalau aku. Oke. Kalau Ayu sendiri gimana? Kalau pernah nggak sih mungkin biar agak beda menangani teman di usia yang sekarang ini yang ada kasus menyebalkan banget gitu sampai kayak mengganggu gitu terus, tapi ketika kita mau jaga jarak sama dia tapi dia selalu dekat kayak gitu, atau biasanya cowok yang kayak gitu? Sebenarnya kalau aku sih Om, kalau untuk pertemanan usia 20-an, 25 ke atas ini, itu aku kombinasi sih, ada pertemanan cowok juga pertemanan cewek gitu. Cuma kalau untuk yang kasus menyebalkan, sepertinya tuh ada sebenarnya. Cuma aku nggak mau terlalu memikirkan itu Om. Jadi apa tuh namanya? Stoik. Hah? Bukan. Stoik. Bukan. Oke, bukan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan berteman itu, kalau misalkan ada nih pernah, aku agak ragu ya untuk bilang kasusnya, soalnya apa namanya? Kalau misalkan aku bermasalah sama orang, itu biasanya aku cukup tahu diri aku sendiri aja. Jadi kayak aku cukup tahu, aku cukup mengamati, tapi tahu-tahu aku langsung cut off dari belakang. Gitu. Jadi kayak yang care, tahu-tahu narik diri kayak gitu. Terus diajak hangout, oh nggak bisa nih lagi sibuk, sampai akhirnya nggak ada lagi kontak atau komunikasi kayak gitu sih. Tapi untungnya juga teman yang itu nggak agresif, maksudnya untuk kayak berusaha untuk kok Ayu nggak ini lagi, nyari-nyari kabar lagi. Beberapa sih ada sih Om yang kayak gitu. Cuma kan kalau orang sekali 2 kali ditolak kan pasti otomatis kayak merasa males juga kan kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya dia bakalan seleksi alam lagi sih Om menurut aku. Jadi ya udah gitu. Apalagi kalau usia sekarang nih bener-bener yang berteman tuh menurut aku meja dimana kita misalnya mau ngobrol tuh bener-bener yang, kalau aku pribadi sih aku pikirin gitu ya. Soalnya kalau misalkan cuman sekedar misalnya hangout bareng tapi cuman hahaha dan kosong doang, aku nggak mau Om. Aku nggak mau ngeluangin waktu aku cuman untuk hal-hal yang menurut aku menguras energi dan nggak ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan nongkrong pun itu biasanya bahas-bahas tentang hal-hal yang memang ke masa depan gitu Om. Biasanya bahas tentang, mungkin ada beberapa temanku yang investasi gitu, atau cara finansial kita gimana cara ngelolanya gitu. Dan kemarin kan beberapa teman aku tuh kan kayak dari bimbel, jadi kami tuh saling share informasi tentang gimana sih metode-metode atau cara-cara belajar anak gitu. Jadi memang kalau untuk anak tongkrongan yang sukanya hari mungkin gak asik ya Om untuk pertemanan aku, tapi di pertemanan aku mengkipnya orang-orang yang seperti itu, yang sejalan. Ya. Sebenarnya mau obrolan ringan, tapi aku tertarik di soal yang bimbel itu sih, maksudnya. Sekarang kan udah ada ChatGPT, maksudnya gimana? Apakah anak-anak tetap masih bisa mengandalkan pengajar atau guru, sedangkan kalau nyari rumusan ya udah tinggal pakai handphone aja. ChatGPT juga bahkan menurutku dia bisa jelasin secara detail juga, bahkan bisa ditanyain balik kalau misalkan kita nggak ngerti gitu. Kan kalau misalkan sama orang, ini apa sih nanya-nanya mulu kan, ada sisi emosi, tapi kalau mesin kan nggak punya sisi emosi. Nah, ada masalah di situ atau nggak, biasa-biasa aja sebenarnya kalau? Balik lagi ke dua sisi sih Om sebenarnya. ChatGPT itu kan bisa sangat membantu apabila digunakan sama pelajar-pelajar yang memang mau belajar dan tahu cara menggunakannya gitu kan. Tapi kalau untuk misalnya ke pelajar-pelajar yang memang hanya mengcopy paste, kan
sebenarnya itu jadi informasi yang nggak melekat juga gitu. Jadi kan kalau gunain ChatGPT juga kan, menurut aku itu kan pakai prompt ya Om. Dan untuk ngebuat prompt itu biar mesin itu ngerti apa yang kita mau kan juga sebenarnya butuh pemikiran. Jadi balik lagi tergantung ke anaknya. Jadi efeknya juga bisa beda sebenarnya gitu. Bisa sangat membantu kalau untuk anak yang nggak terlalu paham cara gunain ChatGPT-nya kan sama aja bohong kan. Tetap aja jadi cuman copy paste informasi yang ada di ChatGPT aja gitu. Oke. Kalau kalian sendiri pernah berarti dalam lingkaran pertemanan udah mulai ngebatasin ya? Sebenarnya pernah ini nggak sih? Apakah itu juga termasuk dalam kaitan asmara atau kalian mempertimbangkan juga untuk nggak mau coba kenal banyak cowok juga, jadi fokus di memang yang aku mau, yang artinya dalam artian masa depan yang aku ingin taruh masa depan bersama dia. Kalian ada kepikiran kayak gitu atau masih let it flow atau seperti apa? Ini Aku Poppy lempar bola panas langsung. Lempar-lemparan nih jadinya. Iya. Siapa yang mau jawab? Silakan boleh. kayaknya Poppy yang ahlinya. Kalau terkait itu sih sebenarnya kalau aku sih lebih let it flow aja kayak gitu. Kalau ke asmaranya gitu ya, karena sebenarnya sampai hari ini aja umur aku 27 tahun tuh aku belum pernah punya mantan Om. Jadi kayaknya kurang tepat deh kalau nanya ke aku. Boleh nanya Ayu duluan yang jawab deh. Soal asmara ya? Iya. Karena dia kayaknya lebih berpengalaman daripada aku. Ini Om, memang muka aku nih kayak orang melabelinnya banyak mantan gitu Om, padahal enggak. Cuma 3, 4. Enggak nyampe Om. Oh, 2. 1 doang. Oh, Tipe yang setia Om. Aku setia. Tapi muka aku kayak, memang enggak iya. Player, Langsung iya. Player bisa melihat cover. Iya. Don't just like cover. Mungkin kan gini Om, aku juga ngerasa kenapa orang-orang menjudge seperti itu dulu pas zaman-zaman SMA, kuliah, itu memang yang banyak bergaul dengan teman-teman cowok gitu. Tapi enggak yang full cowok tuh enggak, tapi tetap ada ceweknya. Tapi memang minoritas cewek gitu Om. Jadi kayak gitu sih. Kalau balik ke soal asmara, kalau aku pribadi sih namanya umur 25 plus ya, itu kan bukan lagi soal yang haha hihi ngedate, misalnya nonton bioskop atau segala macam gitu kan. Jadi bukan lebih ke gimana cara pacaran atau segala macam. Gini ya Om, kalau pacaran sekedar pacaran, mending nggak usah pacaran nggak sih Om? Jadi kalau misalkan nggak ada tujuan yang jelas mau ini ke jenjang kayak gimana gitu kan, menurut aku mending nggak usah pacaran deh, mending teman-temanan aja. Jadi kita bisa kayak ya sudah konseran bareng gitu kan, tanpa perlu yang terlibat di dalam hubungan. Kan kalau kita berhubungan tuh pasti konfliknya makin banyak gitu kan. Apalagi kalau di usia sekarang, kalau bahas soal asmara tuh bukan lagi soal dari kepribadiannya, tapi juga bagaimana keluarganya, terus bagaimana cara dia kontrol emosinya, finansial dia gimana, dan hal-hal yang memang menurut aku faktor di luar diri dia juga kan mempengaruhi hubungan kita pada akhirnya gitu Om. Penasarannya, kalau kalian punya cara atau trik tersendiri nggak sih untuk menilai ini laki-lakinya cowoknya oke atau enggak? Soalnya kan tadi soal kayak kita harus kenal emosinya. Kalau dari kalian sendiri ada tips and trick? Ada tips? Ya. Kalau aku tips and triknya, kalau ngeliat cowok ya Om. Kalau ngeliat cowok tuh yang jelas gimana cara dia memperlakukan orang lain sih. Jadi gimana cara dia memperlakukan orang-orang yang sebenarnya nggak bermanfaat untuk diri dia gitu. Misalnya kayak dia ke satpam, ke pelayan, ke waiters gitu kan. Itu kayaknya kelihatan deh Om watak orang kayak gimana. Itu sih pertama. Terus yang kedua dia kedekatan dia dengan keluarga. Apakah family man? Nah gitu kan. Tapi ini juga bisa jadi hal yang tricky sih Om kalau family man. Bisa jadi nanti dia terlalu dekat dengan keluarganya, terus pas punya pasangan ternyata kita nggak jadi prioritas. Iya kan? Iya. Itu kalau aku biasanya dari dua hal itu. Tapi balik lagi kalau ngeliat orang kan kita nggak bisa langsung ngejudge gitu kan. Jadi harus perlu pendekatan-pendekatan dan kemantapan hati. Ya, kalau ini setuju nggak? Aku sih setuju juga dengan Ayu. Kalau ngeliat jujur sih kalau aku ngelihat
laki-laki itu bagaimana dia dengan orang lain kayak gitu Om. Apalagi kan kayak kata Ayu tadi kan bagaimana cara dia memperlakukan orang tanpa ada feedback yang baik untuk tanpa ada feedback kayak gitu kan. Kalau mereka itu personalnya itu memang beda Om, kayak wow, memang baik dari gimana ya ngomongnya, tulus dari hati dia kayak gitu. Bisa dideskripsikan nggak tulusnya itu emang beneran tulus atau emang tulus yang ada niatannya kayak gitu? Kelihatan nggak sih sebenarnya? Iya juga sih, tapi kalau dilihat Om, kalau misalnya orang yang melakukan, orang itu butuh bantuan kita, bahkan itu emang ada di hati dia Om kayak gitu, tanpa butuh validasi dari orang lain kayak gitu, tiba-tiba dia langsung bantu aja, atau lihat, ada kayak sesimpel makan tiba-tiba kayak dia beresin, nggak yang berantakan, kan kadang tipe ada orang yang kalau makan tuh berantakan Om, udahlah ada pelayannya juga kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada tipe-tipe orang kayak nggak apa-apa ada pelayan, nggak apa-apa kita rapiin dikit kayak gitu, itu kan iya kita ngeliat ketulusan hati dia kayak gitu kan baik sih Om menurut aku. Ya, dari hal kecil gitu Om, lihat segala sesuatu kayak dari kuku dari kuping Om, aku kalau lihat cowok kalau misalkan kan kalau sholat Jumat kan pasti bersih Om, kalau rajin sholat enggak sih? Iya betul lagi. Dan kuku cowok tuh kalau aku ngeliatnya dari kuku kan, kalau dia kukunya bersih berarti dia biasanya pembersih sih. Kalau kuping juga kan ini kan area yang jarang dibersihkan. Iya kan, kalau sholat kan set. Nah itu set. Berarti kalau dia bersih berarti sering sholat. Enggak juga sih Om, tapi kan kalau lihat kebersihannya bisa dari hal-hal kecil sebenarnya, yang orang-orang lain mungkin nggak notice. Ya, lanjut. Poppy sendiri apa pertimbangannya memilih menjadi single player? Single player. Sebenarnya Om, kalau zaman-zaman SMP SMA tuh ya kalau jatuh cinta monyet lah gitu ya, itu aku pernah ngalamin. Terus tapi yang memang kayak ada yang notice aku dan suka sama aku tuh di zaman-zaman kuliah gitu, sama pas kerja lah adalah 1-2 gitu kan. Tapi kenapa aku memilih untuk udahlah yang ini singkirin dulu kayak gitu, karena di masa-masa itu Om, aku benar-benar kehidupan aku yang lagi nyusun ulang gitu loh Om. Jadi aku sambil kuliah, tuh, terus kuliah aku juga kerja kan. Di rumah itu juga kayak lagi riuh banget, ada urusan orang tua yang yang kitanya nggak mau tapi terjadi kayak gitu kan. Jadi banyak dinamikanya di situ. Ya masuk aja Wawan. Tinggal di dikunci ya? Ini nggak apa-apa santai. Kami yang maaf Om. Kami yang maaf Om. Ini lanjut. Contoh nanti. Iya bentar. Dadah Om. Dadah Om. Jadi banyak dinamika yang terjadi di saat itu, dan mau nggak mau aku harus menyeleksi mana nih yang kira-kira nggak terlalu urgent untuk aku keep gitu kan. Jadi yang asmara inilah yang aku singkirin kayak gitu. Padahal ya ada 1-2 yang deketin kayak gitu kan. Nah sampai hari ini ada sih beberapa, tapi kayak mungkin karena udah kebiasaan nggak terlalu memberikan respon yang gimana, dan aku menganggap kalau misalnya ada cowok yang baik ya udah kayak selagi dia nggak ngomong, nggak terus terang, ya udah berarti dia tuh ngajak temenan kayak gitu. Jadi ya kayaknya aku perlu ketemu orang yang cowok yang benar-benar pria yang benar-benar nggak agresif juga, ngeri loh. Pria yang benar-benar kayak dia mau tahu apa yang dia mau, terus berani buat ngungkapin kayak gitu. Itu sih dominan dibanding dia. Karena aku tipe yang lumayan dominan gitu. Jadi anak sulung nggak sih atau bukan? Kamu anak sulung atau? Iya anak pertama. Anak pertama ya. Garis keras. Nah, biasanya kan karena pengalaman lahir lebih dulu, terus jadi kayak terbiasa untuk mimpin adik-adik. Jadi rata-rata sih aku ngelihatnya yang perempuan yang anak sulung juga seperti itu sih. Jadinya kayak jiwa mengayomi, otomatis jadi ya terkesan lebih dominan gitu sih. Iya, kurang lebih. Oke, kalau dari akunya sih apa ya?
Sebenarnya mau langsung lompat ke topik yang lain, cuman kadang-kadang suka bikin suka susah untuk menjembataninya, tapi kayak aku malah penasarannya, kalau di usia sekarang kalian masih mikirin ini nggak sih, cita-cita atau sebuah keinginan yang ingin dicapai, atau kalian udah cuman fokus ya udah aku kerja yang penting dapat uang ya udah selesai kayak gitu, nggak usah ada masalah. Kalau kalian sendiri bagaimana membayangkan bagaimana kalian bersikap akan hari ini atau masa depan kalian seperti itu gimana? Ada quotes bagus banget nggak sih yang bilang bahwa kemarin itu kan udah berlalu ya, masa depan belum tentu, tapi kan kita hidupnya di hari ini. Iya kan? Jadi itu bener-bener kalau aku pribadi jadi jadi panutan atau panduan aku banget sekarang untuk benar-benar menjalani satu hari demi hari itu yang terbaik. Nah, hari ini lewat, udah besok lanjut lagi hari itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk memikirkan masa depan, ya sebenarnya setiap orang pasti memikirkan masa depan kan. Cuman jangan sampai yang terlalu cemas atau khawatir gitu kan Om. Soalnya itu kan belum tentu kejadian gitu loh Om, maksudnya. Tapi kan kita bisa, kan masa depan itu sebenarnya adalah, masa depan itu adalah kita yang hari ini sekarang. Bener gak sih Om? Iya kan? Ayo dorong 26. Iya kan? Menurut aku masa depan itu, nanti kita di masa depan itu bakalan jadi orang seperti apa, itu ya penentunya adalah hari ini sebenarnya. Itu yang sangat aku pelajarin banget di usia yang 25 plus ini. Jadi kayak gitu sih untuk memandang, aku sih optimis ya Om, memandang kehidupan. Tapi boleh ada yang lain pendapatnya Dini? Sebenarnya sama. Apa yang beda? Enggak sih. Enggak sih, aku lebih untuk masa depan pasti dipikirin kayak gitu kan. Cuman aku menjalani hidup itu sebaik-baik mungkin biar nggak menyesal di kemudian harinya kayak gitu. Masih muda, ekspor gitu. Ngomong-ngomong menyesal, ada nggak sih pernah Dini lakuin hal sesuatu yang sebenarnya, aduh, seandainya aku nggak ngelakuin hal itu kayak gitu? Pernah ada penyesalan terbesar nggak? Penyesalan terbesar ketemu aku. Iya lagi. Ketemu Ayu. Pantek ya. Jadi ini mau diceritain gak nih? Jadi dulu aku satu angkatan nih sama Ayu. Kita di kampus kan cuman per kelas Om. Aku anaknya bukan yang suka show up itu enggak. Aku anaknya cuma ngelihat kayak gitu aja sih. Tapi aku tahu satu angkatan itu 4 kelas itu aku tau semua orang. Keren nggak Om? Keren sih kayak gitu. Keren dia. Aku tahu, bukan hafal. Aku tahu. Oh iya, ini anak sekolah gini kayak gitu kan. Ya, singkat cerita pada suatu hari dia berteman dengan temanku juga. Jadi dia ngobrol nih sama temanku, dan posisi itu ada aku di situ. Aku kan inisiatif nih, kayak nyoba. Gak mungkin kan mereka ngobrol aja kayak gitu. Aku ini halo kayak gitu kan, atau nggak tahu aku ngomong apa, aku tuh nanya Om. Tapi si Mbak ini kayak gitu Om. Ngeliatnya kayak gitu. Kebayang sih. Kayak gitu aku. Oke, berarti orang ini nggak mau nih. Kan kita juga nggak bisa maksa respon orang kan Om. Jadi kayak orang ini nggak mau nih. Dari situ udah blacklist. Nggak taunya bertemu aku Om setelah 4 tahun, hampir 4 tahun berlalu ya. Ketemu aku dan dia cerita. Terus aku kayak, kapan Din, yang di mana gitu? Iya, nggak notice itu dia Om. Aku emang di publik nggak notice orang. Aku fokus dengan diri aku sendiri biar tidak melakukan hal-hal. Oke. Tapi menurutku, iya. Mas pesan aja kali ya. Pesan aja. Langsung, tapi menurutku dendamku sumat. Enggak dendam. Iya. Aman. Apa di istilah Islam aku lupa, kalau biar kita nggak salah paham harus tabayun ya. Tabayun gak sih? Ini gak sih lebih ke mengoreksi kayak gitu, apa sih namanya? Mengkonfirmasi atau yang kayak gitu. minta klarifikasi gitu-gitu ya. Iya. Aku aja bahkan nggak inget apa yang mau diklarifikasi. Iya. Tapi akhirnya ketemu di sini terjawab sih dia. Aku nggak bermaksud maksud aku. Soalnya aku kalau di ruang luar itu emang yang bukan tipe manusia yang fokus sama orang lain gitu loh. Aku nggak terlalu notice gitu kan. Mungkin dia pasti ngeliat aku kayak sombong amat gitu kan. Iya.
aku nggak notice aja ada dia. Tapi sebenarnya aku nggak bicara jawaban itu sih. Cuman awam membuat awam menjawab itu Kan semua. jadi gini loh Om, apa teori benang merah ya? Iya. Pada akhirnya, ya nggak sih Om? Aku taunya teori benang merah sih kalau jodoh nggak akan kemana, cuman nggak tahu kalau ada. Oh bisa kan, teori benang merah juga kayak dikaitin sama hal sekitar gitu loh Om. Kayaknya Kayak iya. iya kan, Maksudnya teori benang merah bahwa kita akan bertemu dengan. kita tuh bisa jadi dengan teman kayak itu kan sudah satu kampus, satu angkatan, pernah ketemu juga ternyata tahu-tahu satu kerja gitu loh Om. Jadi kayak sebenarnya kita tuh kadang masih di ruang lingkup yang sama tapi kita nggak notice orang-orangnya gitu. Oke, menarik. Gue baru tahu sih. Soalnya aku kalau nonton di kartun ya itu sih teori benang merah biasanya Oh, perjodohan kayak gitu. Kalau aku sih mau. Iya, oke. Aku nggak sih luas. Nanti kita baca lagi Iya, ya. kita baca lagi ya. Oke. Kalau ini Poppy sendiri persiapan atau mau pernah merencanakan masa depan sendiri atau bagaimana? Kalau aku tuh dari dulu anaknya jalanin aja apa yang ada sekarang kayak gitu, nggak terlalu merencanakan. Tapi kalau terkait mimpi, aku ada beberapa mimpi yang salah satunya kayak lulus sebagai sarjana psikologi. Itu mimpi aku dari kelas 2 SMK. Padahal jurusan aku kemarin tuh akuntansi kan Om, jadi nggak nyambung kan sebenarnya kan. Tapi itu salah satu mimpi yang berhasil aku capai gitu kan. Nah terus terkait apakah di usia sekarang orang dewasa kayak kita itu masih pantas buat bermimpi atau gimana? Menurut aku sih mimpi itu nggak kenal umur. Oke. Jadi di umur aku yang sudah 27 ini juga aku masih nge-keep beberapa mimpi yang aku yakin suatu saat nanti bakal aku capai gitu. Dari Itu sih, Om. kesemuanya mimpi itu mana yang menurutmu paling penting untuk diwujudkan? Yang paling penting sih aku sebut aja sih traveling sih Om. Oh, traveling Itu kemana? penting banget. Kalau traveling sih pengennya sekitaran Indonesia dulu kayak gitu. Jogja, aku pengen explore Jogja sih. Oke. Dirimu suka perjalanannya, suka makan-makannya, atau suka? Perjalanannya, Oke. aku suka kayak selama perjalanannya gitu kan kita kan kayak kalau traveling kan aku lebih suka sendirian kayak gitu. Jadi selama perjalanan itu kan kayak kita ngeliat tempat baru dari transportasi itu kan kayak gitu sambil kita ngabisin waktu sama diri kita sendiri kayak gitu sih Om. Kalau udah gede sih aku baru ngerasa kayak aku pikir kalau yang suka traveling itu pasti orangnya supel, gaul. Ternyata ada orang yang memang ya senang dengan perjalanan tapi ya lebih senang menyendirinya juga kayak gitu. Poppy lebih suka nyesatnya Om. Oh, nyesetnya. Iya, dia kalau Rasanya. perjalanan, iya, dia suka yang nyasar-nyasar kayak gitu. Malah aku mikirnya dia suka keasingan. Jadi nggak ada yang sepakat. Kelihatan gak sih? Aku suka momen kayak misalnya sesimpel aku Transjakarta nih naik Transjakarta sendirian ke Blok M kayak gitu. Oke. Sendirian tuh terus pulangnya nyasar ya udah aku nikmati. Kayak yang penting nggak lewat jam 10. Kalau jam 10 kan katanya TJ-nya udah habis kan kayak gitu. Oke. Itu sih. Menarik. Mungkin karena keterbatasan waktu, kalau misalkan para penonton pengen kenal kalian lebih dalam, bisa sebut apa? Kalian punya IG kan ya? Ada. Iya. Oke, nanti ditaruh di kolom deskripsi. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Thank you.